kehadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kau kudus, aku melingkupimu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah
sukacitamu pagi hari ini Tuhan. Kami rencana kami hidup yang terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini. Mulai pertengahan hingga pada akhirnya kami tekan seperti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus yang sempurna Tuhan sama dengan saya katakan amin. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita mau bangkit serukan nama Tuhan. Nah, Tuhan kita sebagai Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Budayanya
kita, berkati kita, terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
mengakhiri kata kasih karunia Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau atas kami, urapi hamba-Mu, urapi kami. Dan biar setiap kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini, kebenaran firman-Mu itu Tuhan, yang senantiasa memerdekakan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya? Hidup sehat, tetap semangat, dan diberkati Tuhan. Amin. Bila kita mau tetap senantiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, meskipun saya tahu ada banyak tantangan, meskipun saya tahu ada banyak pergumulan, meskipun saya tahu ada banyak masalah yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi, tetapi kita mau tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu ketika kita terus melangkah dengan semangat, melangkah dengan iman, maka di situ kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Allah tentang kesukaan Kristus. Bicara tentang kesukaan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya dan yakin bahwa setiap kita pasti punya kesukaan tersendiri, baik itu dalam hal makanan, baik itu dalam hal hobi, maupun dalam hal yang lainnya. Tentunya saya katakan dalam hal yang positif. Katakan amin. Setiap kita pasti punya kesukaan. Ya, kalau saudara tanya saya, apa kesukaan Pak Andreas dalam hal makanan, tentu saya akan jawab ayam goreng, karena itu kesukaan saya, ya kan? Kalau saudara tanya hobinya Pak Andreas, kesukaannya apa? Saya akan tanya, saudara kan saya jawab sepak bola, kesukaan saya. Tentu bagi Bapak Ibu beda juga, ya kan? Tidak sama, bisa juga sama. Tetapi di sini kita akan melihat saudara dalam Tuhan bahwa setiap kesukaan tiap-tiap pribadi itu beda-beda. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang boleh punya kesukaannya sendiri, tetapi ingat kesukaan yang harus kita lakukan adalah kesukaan yang positif. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga amin dengan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Kristus? Ini yang harus kita pelajari pagi hari ini. Apa yang menjadi kesukaan Kristus? Yang pertama, saudara, kesukaan daripada Kristus adalah Dia mau melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah kesukaan daripada Kristus. Inilah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan bukan hanya melakukan saja, tetapi Alkitab katakan sampai Dia selesaikan semua pekerjaannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, maka Yesus Kristus harus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Kita semua tentu tahu pergumulan daripada Yesus Kristus ketika ada di taman Getsemani. Kita semua tentu tahu apa yang dialami oleh Yesus pada waktu Dia ada di taman Getsemani. Satu penderitaan yang harus Dia pikul, bukan karena Dia melakukan dosa, tetapi karena Dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Buktinya apa? Karena Dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh lakukan jalan daripadamu, tetapi bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yesus Kristus kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan semuanya. Dan untuk bisa melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan semua itu, Yesus Kristus harus mengorbankan diri mati di atas kayu salib. Apa yang kasih dalam Tuhan? Dari sini kita belajar bahwa untuk dapat melakukan kehendak Allah, maka kita harus berani bayar harga. Tidak mudah. Kita harus berani bayar harga. Satu, bayar harga itu begini.
Sudah tahu hari Minggu adalah di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Ini contoh yang paling penting. Tiba-tiba berbenturan dengan hobi saudara. Hobinya apa? Oh, sepak bola. Oh, pas ada Piala Dunia sepak bola. Lalu saudara berpikir, tenang saja, ibadah kan bisa minggu depan. Kalau pertandingan Piala Dunia kan tidak bisa, kan secara langsung. Padahal kalau kita mau jujur, sepak bola sekalipun tidak secara langsung kita tonton juga bisa. Tetapi karena itu menjadi hobi kita, lalu kita mengorbankan untuk tidak ibadah. Nah, ini namanya kita tidak berani bayar gas. Contoh yang paling gampang, kita tidak berani bayar. Pujian tadi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Orang kalau betul-betul mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, dia berani bayar. Dia akan tinggalkan cara hidup yang lama untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Contoh dalam Alkitab, mungkin kalau Yesus sudah berkata, ya Tuhan Yesus. Apakah ada contoh yang lain? Alkitab juga beri contoh. Seorang manusia yang juga sama. Yesus pada waktu itu jadi juga anak manusia. Alkitab katakan tentang Daud. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, meskipun hidup dalam kesulitan, meskipun hidup dalam kesukaran dan tekanan hidup yang begitu hebat, Daud tetap hidup melakukan kehendak Allah. Daud tetap hidup melakukan kehendak Allah. Jadi di sini saya mau katakan, tidak ada alasan bagi setiap pengikut Kristus yang mengatakan aku tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan. Daud saja, meskipun hidupnya itu tidak nyaman, hidupnya sering dikejar-kejar, hendak dibunuh, sekali pada akhirnya dia menjadi seorang raja Israel. Tetapi saudara, dalam perjalanan kehidupannya itu tidak gampang. Ada banyak tekanan hidup yang harus dihadapi. Yang mengejar dia bukan orang lain. Yang mengejar dia untuk membunuh adalah mertuanya sendiri, Raja Saul. Karena kita semua tentu tahu akibat orang-orang Israel yang mengeluh-ngeluhkan Daud lebih daripada Saul. Alkitab katakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul yang beribu-ribu saja. Nyanyian itu diucapkan berkali-kali sehingga membuat Raja Saul panas hatinya dan ingin melenyapkan Daud dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara, meskipun dalam keadaan yang penuh dengan kesukaran, meskipun dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, meskipun dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, Alkitab tetap menulis bahwa Daud tetap hidup melakukan kehendak Allah. Karena itulah, saudara, Allah sangat berkenan kepada Daud. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, di sana dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini yang Tuhan sampaikan, saudaraku, tentang Daud. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Sampai Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Karena Daud melakukan segala kehendaknya Tuhan. Lupa, bukankah Daud pernah melakukan satu perbuatan dosa terhadap seorang wanita yang bernama Batseba? Ya, betul.
Alkitab tidak pernah menutupi tentang kelebihan seseorang dan kekurangan seseorang. Itulah Alkitab kita. Semua terbuka, dijelaskan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun Daud pernah jatuh dalam dosa, kalau kita baca dalam kitab Mazmur, dijelaskan di sana bahwa Daud mengakui semua perbuatan dosanya. Inilah yang membuat Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena ketika Daud melakukan kesalahan, dia mau mengakuinya. Dan bukan sekedar mengakuinya, katakan dia mau menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dia tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Itulah Daud. Makanya hati Tuhan berkenan kepada. Tetapi di sini saya mau katakan, kenapa hati Tuhan sangat berkenan kepada Daud? Karena Daud punya kualitas dalam hidupnya. Itulah dimana dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saudaraku. Pagi hari ini saya rindu dan menjadi doa saya, biar kita semua yang ada di tempat ini, kita mau memiliki kualitas seperti Daud. Amin. Meskipun kita ada tantangan hari ini, meskipun saat ini kita sedang ada pergumulan yang berat, tekanan hidup yang sedang menghimpit hidup kita mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Lakukan apa yang menjadi kehendak. Jangan beralasan dengan berbagai macam cara. Sebab kalau orang terlalu banyak alasan, akhirnya tidak bisa dilakukan. Tidak bisa melakukan apapun alasan yang sudah sampaikan. Kalau saya menjabarkan tentang apa itu kehendak Tuhan, maka panjang sekali. Tetapi di sini kita melihat hal yang pertama, yang menjadi kesukaan Kristus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Itu artinya Tuhan juga ingin setiap hidup saya dan saudara punya kesukaan, bukan saja soal makanan, bukan saja soal hobi, tetapi lebih daripada itu Tuhan rindu kita belajar untuk memiliki kesukaan. Itulah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Meskipun susah, meskipun sulit, saya tahu, tapi kalau kita mau belajar, maka Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk kita bisa melakukannya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, apa kesukaan Tuhan? Apa kesukaan Kristus? Yang kedua, kesukaan Kristus adalah di mana dia mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia mau hidup dalam pimpinan Roh. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang keempat, yang pertama saya katakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Yesus dibawa oleh, artinya apa sih? Artinya Yesus Kristus sangat senang dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sangat senang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hal ini memberi satu pengertian buat saya dan saudara, bahwa sebagai umat kepunyaan Tuhan, tentunya kita pun juga harus memiliki kesukaan yang sama. Itulah di mana kita juga mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang suka katakan amin. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita semua adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita semua adalah umat miliknya Tuhan. Bahkan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 katakan, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat ke-14 tadi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah Allah. Ini diri saudara dan saya. Kita semuanya adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai umat pilihan Allah, atau sebagai umat yang menjadi miliknya Allah, kita punya kesukaan. Itulah dimana kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadi satu kesukaan Kristus? Dan itu juga
bukan menjadi kesukaan dalam hidup saya dan saudara. Mana? Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini alasannya. Mengapa Kristus begitu suka dan sangat senang hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kemanapun Roh itu bawa, selalu Kristus sangat senang. Kenapa? Karena Kristus tahu kalau Roh Kudus yang pimpin hidupnya yang selalu dibawa ke dalam kebenaran. Amin. Alkitab dengan katakan, karena Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu artinya orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia pasti hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Pasti. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, berarti dia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu hidup dalam pimpinan siapa? Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran. Yang pertama, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, dia hidup dipimpin oleh roh setan, roh iblis. Yang kedua, orang tidak bisa hidup dalam kebenaran karena dia hidup dipimpin oleh pengertian dirinya sendiri. Maka dia bisa hidup dalam kebenaran memang. Dan orang kalau hidupnya tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak bisa dalam kebenaran memang. Sebab yang memimpin hidupnya bukan Roh Kudus. Yang memimpin hidupnya adalah iblis dan pengertian dirinya sendiri. Dan sama katakan, orang kalau hidup dipimpin oleh setan atau iblis dan pengertian dirinya sendiri, orang yang demikian akan tersesat dalam hidupnya. Akan tersesat dalam hidupnya. Tetapi pagi hari kita bersyukur, kita punya Kristus Yesus Tuhan kita. Kesukaannya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang selalu membawa ke dalam seluruh kebenaran. Bila ini juga menjadi satu kesukaan dalam hidup saya dan saudara, sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai miliknya Tuhan, dalam hidup ini kita mau selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita tahu saat hidup kita dipimpin Roh Kudus, hidup saya dan saudara pasti selalu melakukan kebenaran. Amin, saudara. Selalu melakukan kebenaran, bukan melakukan kejahatan. Kalau ada orang yang mengaku dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi dalam perjalanan hidupnya yang dia lakukan adalah kejahatan, maka itu bukanlah pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti melakukan dalam hidupnya kebenaran, dan kebenaran. Katakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, kebenaran itu betul-betul nyata. Yang ketiga, apa kesukaan Kristus dalam Kristus? Kesukaan Kristus yang ketiga adalah Kristus suka memberitakan kabar baik. Suka memberitakan kabar baik. Amin, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita pun juga harusnya berbuat demikian. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, biarlah kabar baik itu yang kita beritakan. Katakan amin. Jangan pernah memberitakan kabar-kabar buruk. Apalagi berita hoax, ya kan? Yang sering kali kita lihat di media sosial beberapa tahun ini adalah berita hoax. Kristus tidak suka memberitakan kabar hoax. Yang Kristus adalah kabar baik. Bagi siapa? Kita menjelaskan bagi semua orang. Amin, saudara. Tidak beda-bedakan.
Oh, Kristus hanya mengabarkan kabar baik hanya bagi orang Yahudi saja. Tidak, saya mau katakan, meskipun dia orang Yahudi, orang Israel, kabar baik yang Kristus beritakan tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi kabar baik yang Kristus beritakan itu bagi seluruh manusia. Katakan amin. Yesus Kristus tidak beda-bedakan orang. Kepada siapapun dia selalu beritakan kabar baik. Kenapa kabar baik yang kita beritakan? Saudara, kalau kabar baik yang kita beritakan, maka orang yang mendengarkannya yang lemah dikuatkan. Amin. Yang susah itu dihiburkan. Tetapi kalau kita memberitakan kabar yang tidak baik, yang lemah akan jadi semakin lemah. Yang kesusahan akan tambah semakin berduka. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara tentunya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, ayo beritakan kabar baik. Amin. Kabar baik yang Yesus sampaikan di dalam Matius 4 ayat 17 adalah di mana Yesus katakan demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah kabar baik. Pak, kabar baiknya kau seperti yang menegur kita. Bertobat. Saudara, saya mau katakan, meskipun kabar yang diberitakan Yesus adalah perkataan pertobatan, kalau semua orang merespon dengan baik, saya percaya orang yang mau bertobat pasti mendapatkan kerajaan surga. Amin. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya Yesus memberitahukan kepada semua orang bahwa kalau kamu tidak bertobat, maka surga bukan tempatmu. Surga hanya bagi orang-orang yang mau bertobat. Dan beritanya kita beritakan, beritanya kita sampaikan, supaya apa? Supaya semua orang yang mendengarkan dan meresponnya dengan benar, dia juga dapat menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita belajar 3 hal tentang apa yang menjadi kesukaan daripada Kristus. Yang pertama, Kristus suka melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan. Yang kedua, Kristus kesukaannya bukan saja melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, tetapi dia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kesukaan Kristus adalah memberitakan kabar baik. Ini mengingatkan kepada saya dan saudara, biar ini juga menjadi kesukaan dalam hidup kita. Karena dimanapun kita tempatkan oleh Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang punya kesukaan untuk selalu hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu rindu memiliki kesukaan untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jadilah pribadi yang selalu memberitakan kabar baik. Ingat, jangan beritakan kabar yang buruk. Saudara, kalau mau tanya, saudara ingin mendengar kabar buruk atau kabar baik, tentu saudara berkata, pasti saya rindu mendengarkan kabar yang baik. Betul? Pasti. Suatu kali istri saya dapat WA, karena HP saya bukan bilang WA. Setelah saya pulang ke sekolah, sampai ya ada 2 kabar, baik dan buruk. Baiknya apa? Baiknya kamu dapat transferan, kan gitu saja. Dan baiknya dapat transferan. Buruknya ada yang ditemukan, kan gitu saja. Ya kan? Dua-duanya. Buruknya apa? Katanya itu. Buruknya ada yang mau ditemukan, kan gitu. Baiknya dapat transferan orang. Berita baik. Buruknya adalah mau ditemukan.
Ya, sadar itu. Kalau mendengar kabar baik dapat rezeki, senang sukacita. Tapi kalau mendengar kabar orang mau pinjam uang, mikir lagi. Ya kan? Itu seringkali. Karena itu saudara, dimanapun ada, beritakan kabar baik. Amin. Berita kabar baik itu mendatangkan semangat bagi yang lemah. Berita yang baik itu mendatangkan sukacita. Amin. Saudara, tadi saya gambarkan, saya dapat transferan sukacita, ya kan? Sukacita. Lebih-lebih daripada itu, saya mau katakan, beritakan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkannya itu jangan lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Itu saudara. Jadi memberitakan kabar baik itu bukannya tugas para pendeta. Memberitakan kabar baik bukan saja tugas para penguji. Memberitakan kabar baik itu tugas semua pengikut Kristus. Katakan amin. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Saat saudara memberitakan kabar baik, bukan saja orang yang mendengarkannya mendapatkan sukacita, saudara pun juga dapat sukacita. Katakan amin. Sukacita. Saudara juga bersukacita. Orang yang menerima sukacita, saudara yang memberitakan juga bersukacita. Kenapa? Contoh. Ketika saudara memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, tiba-tiba ada orang yang mendengarkan kabar itu, dia menerima berita, lalu dia percaya berita dan meyakini, dan akhirnya dia memberi diri untuk dibaptis. Saya mengatakan, orang yang menerima kabar sukacita dan akhirnya mau memberi dibaptis, saudara, saat dibaptis itu surga bersorak-sorai. Malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa. Ini harus dibuka oleh setiap kita lakukan. Hanya karena satu jiwa, surga bersorak. Sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita berjumpa dengan teman mungkin, dengan rekan mungkin, dimanapun, sudah mengalami masalah, sudah mengalami pergumulan, sampaikan berita yang baik. Amin, saudara. Ketika orang yang lemah mendengarkan berita yang baik sudah sampaikan, orang itu dikuatkan, sadar tidak sadar. Saya mengatakan, orang yang dikuatkan itu hatinya penuh damai. Kalau hatinya penuh damai, ada sukacita. Saudara pun juga sama. Melihat orang yang dulunya letih, lesu, berbeban berat, tiba-tiba bahasa Jawanya sumringah, wajahnya berubah, ya, bisa ketawa dan sebagainya. Saudara pun akan ikut sukacita. Amin. Bukan saudara, surga pun juga sukacita. Kenapa? Karena melihat ada orang yang dimenangkan itu Tuhan. Pagi hari ini, 3 hari ini, kita melakukan dalam kita. Mari, jadilah pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mau hidup dipimpin Roh Kudus. Dan jadilah pribadi-pribadi yang selalu memberitakan kabar baik. Maka saya akan percaya, dimanapun kita berada, hidup saya dan saudara pasti menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Mari kita berdiri saudara-saudara Tuhan. Haleluya. Jangan
kesukaan kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Bila hidup kami, dimanapun Engkau tempatkan kami, ini menjadi kesukaan dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni kami Tuhan segala dosa, kekurangan, perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami, sucikan hidup kami, kuduskan hidup kami, supaya ketika kami mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka berkat Allah itu mengalir dalam hidup kami. Kami yang sakit terima kesembuhan, kami yang lemah terima kekuatan yang baru daripada Tuhan, kami yang susah dapat penghiburan, dan yang berkekurangan diberkati Tuhan. Kami mohonkan berkat Allah turun mengalir atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dengarkanlah perkataan firman Allah. Barang siapa makan dagingku dan minum
darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh. Tubuh yang tak bercacat, tubuh yang tak bercelah. Tubuh itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, supaya setiap kami orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, kami dapat hidup tak bercacat dan tak bercelah. Angkat cawanmu. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah Antoba Allah, darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas Kalvari. Oleh karena darah Yesus Kristus tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Oleh karena darah Yesus Kristus setiap sakit penyakit disembuhkan. Oleh karena darah Yesus Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya yang terus mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Jadilah Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Jadilah Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kesukaan-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami semua yang sudah mendengarkan firman, yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bagi yang sudah menikmati ibadah pada pagi hari ini, kami percaya dimanapun kami tempatkan oleh Tuhan, disitulah kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami semua, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua ditolong Tuhan, semua diberkati Tuhan dengan berkat keajaiban demi keajaiban selalu menyertai tiap langkah hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.